Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berkah. Pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi dalam dunia digital. Sama halnya seperti aset uang, kendaraan rumah, dan sebagainya. Data dan informasi pribadi merupakan aset penting yang harus dilindungi pemiliknya. Kebutuhan akan teknologi yang tinggi menyebabkan data tersebar secara meluas melalui media digital. Sayangnya, masih banyak dari masyarakat yang tidak tahu atau tidak peduli akan penjagaan privasi dan keamanan miliknya sendiri. Privasi dan keamanan adalah dua hal yang terkait, tetapi berbeda. Privasi mengacu pada kebebasan informasi pribadi dari perhatian yang tidak diinginkan, seperti tracking lokasi, browser history, kamera, dan mikrofon dari device pengguna. Keamanan mengacu pada kebebasan data dari potensi ancaman seperti terjadinya username, password, dan data-data penting lain. Penjagaan privasi yang baik mengurangi kemungkinan pihak luar untuk memperoleh informasi penting yang dapat melukai keamanan dari data pengguna. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung menuju topik inti dari video ini, yaitu menjaga privasi dan keamanan data pribadi dalam dunia digital. Tips yang pertama, jangan menggunakan Wi-Fi publik kecuali terpaksa. Siapa di sini yang tidak tergiur saat mendengar karena free Wi-Fi? Hampir semua orang senang saat disebutkan internet gratis, bahkan memanfaatkan layanan tersebut sebaik-baiknya berjam-jam. Tanpa disadari, penggunaan Wi-Fi dapat membawa masalah keamanan yang membahayakan data Anda. Penggunaan Wi-Fi publik membuka pintu lebar terhadap masuknya kejahatan cyber, seperti serangan man in the middle merupakan sebuah bentuk serangan hacker berada di antara dua perangkat yang saling berkomunikasi, seperti device Anda dengan server website yang dikunjungi. Melaluinya, hacker dapat menyadap, mencegah, mengubah, dan mengontrol pertukaran data antara kedua perangkat tersebut. Serangan man in the middle dapat dilakukan Anda dan hacker terkoneksi dengan jaringan yang sama. Umumnya serangan ini dibarengi dengan serangan phishing, sebuah bentuk serangan untuk mendapatkan data kredensial penggunaan seperti username dan password melalui sebuah halaman yang dibuat semirip mungkin dengan halaman yang terpercaya. Maka dari itu, usahakan untuk tidak menggunakan Wi-Fi publik. Jika terpaksa, pastikan Anda tidak mengunjungi layanan sensitif seperti aplikasi perbankan, belanja online, dan lain-lain. Anda juga dapat mengecek validasi website melalui dua ciri ini. Pertama, adanya ikon gembok hijau sebelum nama domain. Kedua, website menggunakan HTTPS dan bukan HTTP. Kedua hal ini menandakan bahwa website telah divalidasi dan enkripsi dengan Secure Socket Layer. Setelah selesai menggunakan Wi-Fi, jangan lupa untuk melakukan Forget Network. Yang kedua, batasi dan kontrol aplikasi permission. Apa itu permission? Permission adalah sebuah bentuk izin yang diberikan kepada aplikasi device Anda untuk mengakses berbagai data seperti daftar kontak dan lokasi Anda saat ini, ataupun berbagai perangkat seperti kamera dan mikrofon. Kadang izin tersebut memang diperlukan agar aplikasi bisa berjalan sebagaimana semestinya. Ambil contoh aplikasi foto editor. Untuk keperluan merekam dan mengedit, maka aplikasi tersebut akan meminta permission dan akses terhadap kamera, mikrofon, serta galeri foto dan video dalam device Anda. Tetapi aplikasi yang sama tidak memerlukan data seperti lokasi Anda ataupun daftar kontak Anda. Berbeda cerita dengan aplikasi MAV yang pasti membutuhkan data lokasi Anda agar dapat melakukan navigasi, atau aplikasi chatting yang membutuhkan daftar kontak untuk memudahkan pekerjaan. Contoh aneh tapi nyata lain adalah adanya sebuah aplikasi center yang meminta daftar kontak penggunanya. Anda pasti bertanya-tanya, untuk apa sebuah aplikasi center membutuhkan data tersebut? Hal yang harus Anda lakukan adalah mengontrol permission dengan seksama. Pengaturan ini dapat dilakukan pada setting masing-masing device. Pastikan Anda hanya memberi aplikasi suatu akses sesuai kebutuhan aplikasi tersebut. Jika dirasa tidak ada fitur-fitur berkaitan, dia membutuhkan sesuatu akses Anda, sebaiknya waspada dan mematikan izin akses terkait.
Tips yang ketiga, jangan menggunakannya penyimpanan umum untuk menyimpan informasi pribadi. Tahukah kalian bahwa kita juga dianjurkan untuk tidak menggunakan penyimpanan umum untuk menyimpan informasi pribadi kita, karena data Anda bisa diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus tindakan kejahatan yang paling sering terjadi dalam hal ini adalah phishing. Seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, phishing merupakan upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data pribadi yang sifatnya penting, di antara nama lengkap, password, dan lainnya. Salah satu contoh nyatanya ialah serangan phishing yang menyamar sebagai Google Doc. Jadi hal ini dimulai dengan email yang tampaknya dikirim dari email yang dikenal. Email tersebut menyertakan teks yang merujuk link dokumen penting, dan setelah diklik Anda dibawa ke apa yang tampak seperti halaman login Google dokumen. Namun halaman login itu adalah palsu yang dibuat dengan sangat baik, yang menyertakan citra dan ikon Google. Setelah Anda login ke halaman palsu tersebut, scammer diberi akses ke akun tersebut. Karena email tersebut tampaknya dari sumber yang dikenal, banyak orang yang mempercayai dan mengeklik link tersebut, sehingga data-data yang Anda miliki bisa diambil oleh mereka. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati dalam menyimpan data yang penting yang kita punya. Tips keempat, menyembunyikan status aktivitas pada media sosial. Selanjutnya kita juga disarankan untuk menyembunyikan status aktivitas pada media sosial kita. Hal ini berguna agar teman-teman Anda tidak bisa melihat aktivitas bermain media sosial. Pastinya kita juga risiko kalau setiap gerak-gerik kita diawasi terus kan. Tapi bukan hanya itu saja, ternyata dengan Anda tidak menyembunyikan status aktivitas pada media sosial Anda, mereka juga bisa melihat lokasi keberadaan Anda. Pasti seram sekali kalau ada orang yang mungkin kurang kita kenal tiba-tiba mengetahui lokasi keberadaan kita dan bahkan datang menghampiri kita. Yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan kata sandi yang kuat di setiap akun yang Anda miliki. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya membutuhkan password yang kuat. Faktanya adalah meskipun mayoritas website sudah aman, namun selalu ada kemungkinan orang lain berniat jahat mencoba untuk mengakses atau mencuri data-data Anda. Kata sandi yang kuat adalah salah satu cara untuk mempertahankan akun dan informasi pribadi Anda. Beberapa tips dari kami yang dapat kami berikan. Yang pertama, jangan pernah menggunakan informasi pribadi Anda seperti nama, ulang tahun, username, dan alamat email. Informasi ini umumnya dapat diakses publik sehingga orang lain lebih mudah menebak password Anda. Yang kedua, menggunakan password yang panjangnya sekitar 8-12 digit. Yang ketiga, jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun Anda. Memang untuk saat ini kebanyakan orang menggunakan yang sama untuk lebih mudah mengingat dan membuka akun-akun yang mereka miliki. Akan tetapi jika seseorang menemukan kata sandi pada satu akun Anda, maka akun-akun Anda lainnya akan terancam. Yang terakhir, jangan lupa menggunakan kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan kecil untuk memperkuat kata sandi Anda. Hidup era digital membawa tantangan baru bagi kita semua. Sebagai bagian dari masyarakat berdampingan dengan teknologi informasi, bukan hal yang aneh jika banyak porsi dari informasi pribadi setiap individu dapat ditemukan dan disimpan dalam media digital. Di antara banyaknya informasi, beberapa di antaranya bersifat personal atau rahasia. Kebocoran dari informasi tersebut dapat menyulitkan atau bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang yang tersayang. Efek dari kejahatan digital tidaklah berhenti dalam batas digital saja. Pengaruhnya luas sampai ke berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, barang siapa peduli akan keselamatan diri sendiri dan sekitar, akan peduli tentang privasi dan keamanan terkait informasi digitalnya. Perkembangan komunikasi yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Riau bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Aceh. Lo yang sedang jaga toko di Medan bisa menikmati konten dari kreator Jakarta. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana.
Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Makanya, perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital sob. Itulah etiket atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital di ruang yang sehat buat berrekreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum, seperti aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum. Ya, tentu jangan dilakukan sob. Hukum dunia nyata dan dunia maya sama saja. Hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, internet, hati-hatilah berinternet. Kami sarankan Anda untuk mencari lebih lanjut tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi dalam dunia digital melalui berbagai media informasi yang tersedia. Kami berharap tips-tips yang kami berikan dapat sedikit membantu Anda dalam mengamankan aset Anda. Stay safe and see you next time. Bye-bye.